Bismillahirrahmanirrahim. Ini zikir ilahi. Kok zikir ilahi? Di Al-Quran. Ya di Al-Quran. Zikir nabawi di hadis Nabi Muhammad SAW. Iya, masalahnya kamu ahli enggak? Untuk meramunya jadi satu. Nah, para ulama itu ahli. Ya, para ulama ahli. Salah satunya adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Salah satu cucu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Habib Abdul Haddad punya banyak ramuan zikir, formula zikir. Tapi zikir yang beliau rangkum yang paling populer untuk zikir pagi adalah Wirdul Latif. Wirid yang sedikit, Wirdul Latif. Wirid yang sedikit. Memang betul sedikit. 7 menit selesai insya Allah. Wirdul Latif. Tapi jangan bacanya seperti Ustadz Iis. Kalau bacanya seperti Ustadz Iis ya 15 sampai 20 menit. Ya. Karena Ustadz Iis bacanya penuh penghayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihahnya saja udahlah lama. Tapi kalau kita baca versi lebih cepat kan gak jadi masalah. Yang penting tartilnya, makhrajnya semua betul. Ya, kemudian ada iramanya, iramanya dibaca pagi hari. Namanya Wirdul Latif. Kemudian ada rangkaian zikir, formula zikir yang dibaca khusus malam hari. Zikir petang. Ya, Wirdul Latif itu juga dibaca untuk sore hari. Sore hari. Tapi ini ada yang untuk malam hari khusus. Nah, untuk malam hari khusus ini namanya apa? Ratib. Ya, namanya ratib. Ada ratibul haddad, ada ratibul attas, ada ratibul idrus. Itu semua dibaca di malam hari. Malam harinya kapan? Maghrib sampai isya atau ba'dal isya. Ya, maghrib sampai isya atau ba'dal isya. Nah, yang populer di kalangan para habaib dan para kiai ada 2 ratib yang paling populer. Ratibul haddad dan ratibul attas. Ratibul attas itu disusun oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Siapa Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Gurunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, ratibul haddad disusun oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Makanya para habaib menganjurkan untuk dua-duanya dibaca. Kalau memang nggak bisa baca dua-duanya, cukup satu saja. Satu saja yang mana? Yang ratibul haddad. Ya, ratibul haddad. Karena disusun oleh muridnya yang dapat ijazah dari gurunya. Artinya sama saja itu susunan gurunya. Ya, sama saja sebetulnya susunan guruna. Karya murid adalah karya guru. Ratibul haddad. Ya, terus manfaatnya apa baca ratib? Hatinya hidup. Hatinya hidup. Setannya akan nyingkir. Hatinya hidup, setannya nyingkir. Jadi yang tersisa siapa? Malaikat. Nah, kalau udah yang tinggal ada malaikat, setannya nyingkir, hatinya hidup. Enak atau enggak enak? Enak. Makanya orang-orang yang udah terbiasa baca ratib, baca Wirdul Latif kalau pagi, baca ratib kalau malam, udah terbiasa, itu akan sangat berbeda dengan orang yang tidak terbiasa berzikir. Kenapa berbeda? Hidup sama setengah mati. Lah yang hidup kena tagihan utang, santai. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir pada Allah hati menjadi tenang. Tenang dari apa? Tagihan utang, tenang. Ya, dimarah sama istri, tenang. Istrinya ngomel-ngomel, tenang. Suaminya galak, tenang. Kenapa? Semua ini urusan dunia. Hatinya menjadi tenang menghadapi semua urusan dunia. Kalau ahli zikir. Maka aneh kalau ngaku ahli zikir pusing mikir hutang.
Nggak ono. Sejarahnya ahli zikir kok punya hutang pusing. Yang ada yang bayar. Enggak pusing. Bayar bagaimana? Akan bergerak, berusaha, berikhtiar untuk membayar. Enggak pernah terpuruk mikir bayar hutang. Tapi siap untuk bergerak dan berusaha. Ahli zikir, mohon maaf ya, misalnya mas-mas ini, ahli zikir. Sudah bertunangan dengan seorang wanita, 2 hari mau nikah, terus kok diputuskan tiba-tiba. Tenang, ahli zikir. Yang enggak ahli zikir, tenang juga. Kenapa? Serangan jantung mati. Misal loh ya, naudzubillah min dzalik. Tenang juga, kamu kok tiba-tiba diem, stres mendadak. Kena gangguan jiwa, naudzubillah min dzalik. Kalau ini tenang, benar-benar tenang. Sampai temannya heran, loh kamu ini kurang 2 hari diputus, udah ngeluarkan duit sekian, kok nyantai saja. Itu ada satu orang nih, boleh saya cerita dikit? Boleh ya? Ya, konon ada satu orang melamar seorang wanita. Ini kisah nyata di tahun 2021-2022, berarti masih fresh. Ya, bukan masa lampau. Ya, seorang melamar seorang wanita. Udah ngasih uang lamarannya puluhan juta, siapkan semua. Nah suatu hari si wanita itu lagi ada duduk bersamanya, ya sama teman-teman gitu kan kumpul. Terus pria tadi mendapat telepon dari teman prianya, teman pria loh ya. Setelah itu dia ngomong, oke siap. Tidak lama kemudian si perempuan nanya, siapa yang telepon? Hati-hati ya mbak, jembok tiru-tiru. Siapa yang telepon? Temanku. Ngapain dia? Butuh duit. Terus ya tak kasih. Berapa? Sekian puluh juta. Kamu itu teman kok dibegitukan, duit dikasihkan teman, duit yang dihemat. Langsung dia katakan, sorry ya, mulai hari ini you, me, and. You, me, and. Nah itu ahli zikir itu. Ya ahli zikir. Dia siap kehilangan wanita tadi ya. Kenapa? Karena belum jadi istri, sudah melarang suami sodakoh. Sudah melarang suami sodakoh. You, me, and. Yang sudah aku berikan PNKB. Ya, yang sudah aku berikan ambil semua. Tapi aku enggak mau punya istri model seperti ini. Iling-ilingan mas. Iling-ilingan. Nanti kamu kalau dibegitukan jangan kaget. Mungkin ada sesuatu ya, you, me, and. Nah, kalau ahli zikir yang dibegitukan juga akan tenang, yang membegitukan juga akan tenang. Enggak mengatakan, wah aku modal akeh, duitku wis entek akeh, ya ujung-ujungnya ke orangnya seperti ini. Enggak begitu, yang ada ya sudah. Yang keluar itu adalah sodakoh. Ya enggak cocok aja, selesai. Saya mau cari yang lain. Hatinya itu enggak galauan gitu loh. Didik-didik galau, dikit-dikit curhat. Habib masalah lagi, Habib. Apa? Masalah. Habib masalah lagi. Jadi kalau ketemu Habib itu bawa, berarti Habibnya tempat sampah. Sampah nih. Masalah kan sampahnya. Habibnya, kiainya, ustadznya jadi tempat sampah. Makanya saya tidak mau terima curhat. Karena aku bukan tempat, saya bukan tempat sampah, enggak mau. Saya mau kasih cara saja ya, enggak usah curhat. Amalkan caranya. Nah dikasih formula zikir, setannya nyingkir, malaikatnya tetap. Maka akan kuat itu hatinya. Hatinya akan kuat. Contoh misalnya, musim-musim COVID. Ya, musim-musim COVID. Apa yang dilakukan negara? 2 hal. Ya, dua hal. Langkah pencegahan dan langkah pengobatan. Betul. Pengobatannya juga dengan pencegahan. Pengobatannya adalah pencegahan. Dikasih yang namanya vaksin. Vaksin itu fungsinya apa? Menciptakan pasukan di dalam tubuh untuk menghadapi penyakit. Betul? Kemudian dilakukan pencegahan yang lain. Apa pencegahan yang lain? Jaga jarak. Pakai
masker, dan lain sebagainya. Biar tidak terserang oleh yang lain. Semuanya pencegahan. Nah kalau sekarang kemudian vaksinnya sudah ada, pencegahannya dilakukan, penyakitnya nyingkir. Yang ada tubuhnya seharusnya sehat. Seharusnya tubuhnya sehat. Sehingga hidupnya enak-enak saja, nyaman-nyaman saja. Itu baru fisik. Lah kalau tubuhmu sudah divaksin pakai Rotibul Haddad, divaksin pakai Wirdul Latif, setan masuk enggak sempat, baru mau nempel sudah nyingkir. Ndak ono bisian itu enggak akan terdengar. Lamunan itu akan hilang. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sampai sekarang. Kalau pengen hidupnya enak, masalahnya suruh duduk sebentar, minum formula zikir, itu tidak mau, pilih pusing daripada zikir. Betul atau betul nih? Kalau enggak betul, seharusnya kan faktanya maghrib sampai isya, ya enggak ada orang nonton televisi. Nyatanya maghrib sampai isya, layar monitor handphone itu menyala. Betul. Kegiatannya macam-macam. Seharusnya maghrib sampai isya itu layar HP nyala tapi aplikasi Rotibul Haddad. Harusnya begitu. Tapi enggak dilakukan. Maka yang terjadi, Masya Allah, anak muda badannya keker, ngelentruk. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Masya Allah, badannya keker, ngelentruk. Mayat atau bukan mayat ini? Zombie, mayat hidup. Ditanya, kenapa kamu seperti itu? Diputus pacar. Ya Allah, pacar. Menjadi kehidupan untuknya, ngeri.com. Masya Allah. Tanya lagi, terus? Di PHK dari kantor. Begini, semua urusan dunia nih. Pacar, kantor, ditipu. Ya ditipu. Masya Allah, A sampai Z urusan dunia buat badan kita yang mahal ini ya. Hati kita yang mahal rusak. Berapa itu harganya itu? Kok bisa ngerusak badan kita sama hati kita? Kan ruginya luar biasa. Makanya mbak-mbak santriwati weekend yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jangan pernah izinkan seseorang merusak hatimu. Lebih baik engkau yang merusak hatinya. Gitu. Ya ojo ngono toh ya. Jangan begitu. Ya mas-mas ya. Jangan. Jadi harus kuat. Ya harus kuat. Beb, tapi kan ya wajar toh Beb, motor diparkir hilang terus rodok mumet kan ya wajar. Baru beli motor diparkir, terus motornya hilang. Keluar, mana? Temennya nanya, kenapa mas? Motor saya. Oh ya, alhamdulillah mas. Ya. Insya Allah dapat ganti baru. Lah ini baru beli. Lah dapat yang lebih baru insya Allah gitu. Enggak bisa ngamini, ngamini. Wes blank gitu. Wajar toh Beb. Ya yang nama as-sabru 'inda sadmatil ula, sabar itu ketika kena perkara pertama kali hilang. Ayo wis anyar insyaallah. Itu namanya sabar. Nah, siapa yang bisa bersabar? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi kalau mau dibalik, siapa mau sabar dia harus bersama Allah. Siapa yang bersama Allah? Allah mengatakan, siapa yang menyebut aku menyebutnya. Aku bersama hambaku ketika dia menyebut diriku. Berarti kalau kita pengen Allah bersama kita, rahmatnya Allah, sakinah dari Allah, ampunannya Allah, pertolongan Allah sama kita, enggak pisah dari kita harus jadi ahli zikir. Maka ahli zikir begitu ada yang beleng ya menghantam dia masalah apapun, nasallahu afiyah wa na'udzubillah min dzalik, maka dia bisa dengan mudah bersabar. Nabi Muhammad SAW ya dikasih laporan putranya
yang namanya Ibrahim meninggal dunia. Santai. Ya niteskan air mata tapi santai. Santai. Sabar itu bukan berarti nggak ada luka loh ya. Justru sabar itu karena banyak luka. Bagaimana kamu bisa bersabar? Oh, nggak ada luka kok sabar ya. Ya, sabar itu karena disayat sayat, tapi nyantai-nyantai saja. Sakit, tapi tak mengeluarkan suara. Itu namanya sabar. Nah, kalau nggak ada derita ya namanya bukan sabar. Sabar itu memang menderita dan lain sebagainya. Bagaimana bisa nahan semua derita? Karena ada Allah bersamanya. Bagaimana caranya agar Allah, artinya rahmat, ampunan, pertolongan Allah bersama kita? Caranya kita ingat sama Allah. Bagaimana caranya ingat sama Allah? Ya kondisikan dirimu mengkonsumsi zikir pagi, zikir petang, zikir malam. Pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam. Siklus zikir itu akan membuat benteng di dalam hati sehingga hatinya hidup. Kalau bahasa sederhananya Habib Ustadz Kiai bagaimana? Handphonemu harus kamu cas secara berkala. Kalau kamu rajin ngecas secara berkala, makaimu model seperti apapun, tak akan kamu kehabisan power. Baterainya nggak habis dul. Emang dimakan. Yang ada kan lost power ya. Powernya habis. Betul? Jelas? صلى عليك الله